seperti itu. Tapi begitu saya tanya ini, Anda harus ini. Ada pertanyaan nih di slide saya. Kenapa begitu Pak sikap Pak Margono? Ini jawabannya. Coba Anda baca nih. Ya. Karena yang mengetahui kapan Anda sibuk, kapan Anda capek, kapan Anda sempat belajar, atau kapan Anda harus membantu adik kalian. Gitu. Saya tahu dalam jarak jauh ini adiknya juga belum dibantu. Sedang mood atau tidak adalah saudara. Gitu ya. Oleh karena itu saudaralah yang harus, saya kurang tahu ini. Jadi saya hubungi Pak Margono. Kan Pak Margono sudah menyatakan Anda bisa menghubungi saya kapan aja gitu ya, termasuk hari libur. Jadi itu sudah peluang bagi Anda untuk tidak terhambat dalam belajar ya. Oke, saya kira itu. Kemudian ini yang terakhir, slide terakhir, tolong didengarkan baik-baik, dibaca baik-baik, bahwa yang pertama adalah semua mahasiswa atau mahasiswi ya, itu bukan, itu kurang salah ketik ya, mahasiswa dan mahasiswi Bapak sayangi ya. Jangan ada perasaan di hati kalian bahwa aku nggak disayang oleh Pak Margono, aku dibenci oleh Pak Margono karena maaf ras, suku, enggak ada, agama enggak ada, semuanya saya sayangi ya. Sudah saya beritahu ya bahwa semua saya sayangi. Bahkan nih mohon saya cerita kemarin, pada waktu saya mengajar kemarin itu ada yang dari ini ya, agama lain konsultasi terus sama saya, yang semula ini pas UTS dia dapat nilai 96. Ya itu seperti itu ya, seperti itu konsultasi. Jadi saya nggak bedakan itu ya, sudah saya beritahu ya, jangan sampai salah paham nanti ya. Ini oke. Kemudian berikutnya ini yang penting lagi ya. Mohon izin Pak. Ya. Ini sudah direkam atau nanti ketika materi ya Pak? Direkam. Bagaimana? Sudah direcord atau ketika materi merecord isinya? Oh ya, recordnya pas materi aja. Oh ya. Ya ini nggak usah direcord nggak apa-apa. Ya direcord ya, oke. Saya juga sudah belajar record, tapi Anda kalau bisa record nggak apa-apa ya. Ya ini ya ini. Di hati dan pikiran serta tindakan Pak Margono ini hanya bagaimana membuat Anda pintar dan lulus. Hanya itu saja. Nggak ada yang lain ya, nggak ada lain ya, nggak ada lain. Hanya bagaimana ini. Bahkan kalau nanti saya berikan tindakan saya tadi malam, saya ditanya oleh kelas 417 itu, saya carikan sampai jam 9 malam baru saya kirim. Nanti Anda saya kirim juga. Dan pemimpin yang baik, anak-anak semua, adalah pemimpin yang menyiapkan penggantinya lebih baik daripada dirinya. Itu prinsip hidup saya. Ya, Anda adalah nanti calon pemimpin, maka harus saya persiapkan dengan baik. Gitu ya. Terus yang kedua, dosen yang baik adalah dosen yang dapat membuat mahasiswanya, ya ini nyanyilah, atau mahasiswinya lebih baik daripada dirinya. Jadi Anda harus lebih baik daripada saya. Itu prinsip saya. Oke? Dan yang berikutnya adalah kerjasama saya dan Anda sangat dibutuhkan. Ya, saya kira itu ya. Untuk sementara saya nyampaikan ini dulu. Saya tak absen dulu supaya nggak lupa, karena ini nanti pengaruhnya ke legalitas kuliah ini ya. Saya tak absen dulu kira-kira 5 menit. Setelah itu saya simpan. Setelah itu masuk lagi ke materi. Oke ya. Coba saya tak ini dulu. Tolong dikirim itunya. Dikirim. Oh saya malah belum saya ini ya. Oke. Sebentar. Agak aneh. Bentar. Terlalu banyak saya buka file nih kayaknya.
Tolong buktinya dikirim ke saya ya. Bukti ini ya. Baik, Pak. Sudah. Ya, Anda istirahat dulu sebentar ya, karena ini penting. Kemarin saya hampir aja lupa. Download ya. WhatsApp image, add, ya oke. Coba tadi nama itunya benar nggak coba? WhatsApp image 2021 0330 @80927. Benar nggak, Pak? Ini tanggal 30 kan ya? Halo? Iya, tanggal 30, Pak. Ya, ini Benar. berarti. Ya, oke. Ya, paling atas ya, today ya berarti. Open. Oke. Saya tak nyimpan kehadiran saudara dulu. Ini penting karena kemarin saya hampir lupa. Oh ya, ini ada yang belum ngeklik ini ya, ngeklik daftar ada ya. Tapi saya yang klik ya. Tadi kan semua udah datang ya. Oke. Udah masuk. Aulia udah ya. Coba saya dikendalikan. Coba di bawah ada rekap 26 hadir, 0 tidak hadir ya. Udah betul ya? 26 ya. Tolong dijawab. Jumlahnya 26 ya. Benar, Pak. Iya, itu. Jadi ini tindakan hukum ya. Jadi nggak bisa main-main ya ini. Semua hadir, udah saya centang. Tadi ada yang belum ngeklik hadir atau nggak bisa. Ini udah saya cek nih. Udah hadir semua. Anda kelihatan nggak? Bisa lihat anu saya nggak? Udah ya. Saya simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan presensi. Data tersimpan. Mohon dicek kembali. Ya, oke. Nah, jadi sudah tersimpan. Tinggal nanti ditutup. Oke. Andai kata nanti tidak sempat nutup, insya Allah sistem udah khusus presensi saya coba lagi, saya simpan lagi. Baik.
Gagal update berarti sudah tersimpan. Oke. Baik, terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke Zoom lagi. Oke. Baik ya. Sudah istirahat berarti, ini udah hampir 45 menit kita kenalan ya. Karena itu penting ya, karena wajib. Saya hukumnya wajib untuk menyampaikan ini ya, kebijakan kuliah ini. Oke, sekarang saya akan PowerPoint yang akan saya sampaikan. Mana ya, sebentar. Nah ini. Oke. PowerPoint-nya adalah sama dengan yang sudah saya bagikan ya. Ini mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke. Baik, hari ini kita akan bicara liabilitas jangka panjang. Penekanannya hari ini adalah bonds. Nah, materi yang akan dibahas itu yang pertama nanti akan bicara definisi dan klasifikasi liabilitas. Boleh direkam yang sekarang. Yang kedua adalah klasifikasi liabilitas keuangan. Nah, ini ada liabilitas, klasifikasi liabilitas, ada liabilitas keuangan. Dari judul ini saja Anda sudah bisa memperkirakan bahwa kalau gitu liabilitas ini tidak hanya liabilitas keuangan. Ya, betul. Jadi liabilitas itu ada yang liabilitas keuangan, ada yang non keuangan. Yang non keuangan itu misalkan adalah kalau perusahaan menerima uang pendapatan diterima di muka. Misalkan maskapai penerbangan sudah menerima penjualan tiket pada saudara. Ya, pada waktu menerima uang kan kasnya di debit, kreditnya adalah hutang atau pendapatan diterima di muka. Hutang seperti ini tidak termasuk liabilitas keuangan. Gitu ya, itu contoh yang sederhana saja. Kita bicara yang sederhana, baru nanti dicari yang lebih rumit. Kemudian bagaimana akuntansinya itu yang poin 3. Ya, tapi yang dibicarakan yang akuntansi atas liabilitas keuangan. Yang non keuangan sudah tidak dibicarakan lagi karena sudah dibicarakan di semester sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita fokus ke apa itu obligasi, ya, obligasi. Pada waktu kita belajar tingkat 1 PA2 dulu, kita sudah belajar obligasi. Tetapi ini ada penjelasan sedikit mengenai obligasi, tapi tidak bicara lagi obligasi itu jenisnya apa. Ada di file dan Anda nanti baca karena di latihan nanti ada. Tapi penekanan nanti adalah yang nomor 5, yaitu penerbitan dan penilaian obligasi, terutama jika penerbitan itu dilakukan antara 2 tanggal. Tanggal pembayaran bunga. Coba, obligasi yang pernah kita pelajari di pengantar akuntansi 2, itu biasanya kan memberi bunga ya, membayar bunga. Bunganya misalkan 1 Januari dan 1 Juli. Dulu waktu kita belajar di pengantar akuntansi 2, penerbitannya itu terjadi pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Biasanya gitu. Ya. Kalau nggak 1 Januari ya 1 Juli. Tetapi pada kesempatan ini lebih ditekankan pada penerbitan obligasi antara 2 tanggal itu. Misalkan 1 Maret. Persoalannya apa? Nanti ada persoalan. Bagaimana cara menentukan harga jualnya. Ya ini di buku nggak ada cara menentukan harga jual, tetapi di materi ini dijelaskan. Ya, apa yang saya sampaikan ini itu sudah merupakan materi yang diajarkan ke seluruh mahasiswa. Pada waktu menyusun slide ini, saya juga ikut kontribusi di dalamnya. Ya, oke. Ini yang kita bicarakan fokusnya yang poin 5 itu adalah transaksi penerbitan obligasi antara 2 tanggal bunga, ya itu.
Misalkan 1 Januari dengan 1 Juli kita menerbitkan obligasi misalkan 1 Maret, 1 April. Di dalam buku juga biasanya tanggal 1 ya, tapi yang namanya transaksi belum tentu tanggal 1 gitu ya. Tapi ini hanya untuk mempermudah saja gitu ya, seperti itu. Oke. Sekarang mari kita lihat liabilitas itu kalau dilihat definisinya ya kewajiban ya. Liabilitas itu adalah kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk mengalihkan sumber daya ekonomi ya. Mari kita lihat nih. Kewajibannya yang kini artinya pada saat ini sudah ada. Ya, coba. Kewajibannya sudah ada tapi belum tentu jatuh tempo. Misalkan begitu perusahaan itu menerbitkan obligasi, obligasinya diserahkan kepada investor, kemudian uangnya diterima, maka pada saat itu sudah timbul kewajiban untuk bayar. Hanya saja jatuh temponya belum, gitu ya. Tapi kewajiban sudah ada, gitu ya. Itu maksudnya begitu. Maka dikatakan di situ kewajiban kini. Ya, kewajiban kini entitas. Entitas itu bisa perusahaan, bisa seseorang, bisa lembaga pemerintah, gitu ya, untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi itu aset, ya aset. Bisa uang kas dan bisa yang lain. Sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jadi timbulnya kewajiban itu karena ada transaksi. Transaksinya adalah yang pertama tadi pinjam, ya pinjam tadi ya. Oke, ini contohnya. Kemudian liabilitas itu dikelompokkan menjadi atau diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Itu pengelompokannya ini ya, pengelompokannya jangka pendek, jangka panjang. Ya, kalau di PSAK itu untuk kewajiban itu istilahnya jangka pendek dan jangka panjang, bukan lancar tidak lancar, gitu ya. Jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga dipahami oleh mahasiswa swasta, gitu ya. Kemudian liabilitas ini kalau dilihat dari ini cakupannya ada liabilitas keuangan dan liabilitas non keuangan. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kalau yang non keuangan itu misalkan tadi maskapai penerbangan menerima hasil penjualan tiket, maka kalau salon penumpangnya belum diterbangkan, maka timbul kewajiban. Kewajiban ini bukan keuangan tapi non keuangan, yaitu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, gitu ya. Oke, gitu ya. Dilaporkannya di pendapatan diterima di muka. Walaupun cara mencatatnya bisa pendekatan pendapatan, bisa pendekatan hutang, sebagaimana Anda sudah pelajari di pengantar akuntansi dulu, ya. Oke. Kemudian pengertian dari liabilitas jangka panjang ini tidak dinyatakan secara spesifik di dalam PSAK nomor 1. Tetapi PSAK nomor 1 itu mendefinisikannya adalah inilah entitas liabilitas jangka pendek. Kalau tidak memenuhi A, B, C, D ini, maka dia liabilitas jangka panjang. Jadi di sini ada ya, coba liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek yang A, B, C, D ini. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu dari A, B, C, D yang di atasnya itu, baru dia dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang. Terus yang jangka pendek itu apa coba? Mari kita lihat ini, ya. Mari kita lihat. Oke, kita lihat. Bentar, saya tak ngatur ini. Nah, yang pertama adalah entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal atau 1 tahun sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau kewajiban ini akan dilunasi tahun depan, maka dia jangka pendek. Atau kalau hutang ini berasal dari kegiatan operasional, maka yang menjadi ukuran jangka pendek dan jangka panjang adalah siklus operasi normal ketika siklus operasi normal itu lebih panjang daripada 1 tahun. Siklus operasi normal itu adalah waktu yang dibutuhkan dari uang kas dibelikan untuk persediaan misalkan, terus diolah jadi barang jadi,
kemudian dijual, terus kembali menjadi uang kas lagi. Berapa lamanya itu? Banyak perusahaan yang siklus operasionalnya kurang dari 1 tahun. Tapi ada juga perusahaan yang siklus operasi normalnya lebih dari 1 tahun. Nah ini, kalau hutang atau liabilitas berasal dari operasional, yang menjadi kriteria adalah siklus operasi normal ketika siklus operasi normalnya lebih lama dari setahun. Tapi kalau ada liabilitas yang berasal dari pinjam, ya, kegiatan pendanaan, maka kriterianya tetap menggunakan kriteria 1 tahun. Misalkan kita menerbitkan obligasi, maka kita akan menggunakan kriteria dibayarnya setahun atau lebih. Kalau lebih dari setahun berarti obligasi tersebut dikelompokkan sebagai jangka panjang. Kemudian yang B, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ini agak lucu, tapi inilah praktek bisnis. Jadi ini contohnya adalah perusahaan menerbitkan obligasi. Tujuannya adalah setelah diterbitkan, nanti dibeli, kemudian dijual lagi, dibeli, dijual lagi. Itu yang disebut dengan tujuannya diperdagangkan. Jadi menerbitkan obligasinya tidak untuk mencari dana untuk membiayai misalkan pembangunan pabrik atau tapi tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Seperti itu misalkan. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Ya. Itu atau kalau ada atau berarti ini memenuhi syaratnya 1 cukup gitu ya. Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Kondisi ini bisa terjadi, yang D, itu bisa terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi atau apa saja jangka panjang, yang namanya ngutang atau berhutang itu ada syarat-syaratnya. Perusahaan kalau melanggar syarat, bisa saja walaupun belum jatuh tempo, diwajibkan untuk bayar, segera melunasi itu bisa terjadi. Ketika perusahaan melanggar suatu syarat perjanjian kredit, maka kemungkinan hutangnya harus dilunasi tahun depan. Namun ya pelanggaran ini bisa mendapat ya ampunan dari kreditornya. Oleh karena itu perusahaan kadang-kadang meminta kepada kreditornya atau yang memberi pinjaman atau investornya untuk menunda atau menunda pembayaran sesuai punishment tadi menjadi kapan gitu ya. Apabila ada persetujuan dari pihak kreditor bahwa kewajiban melunasi karena ada punishment tadi disetujui, ya, ada persetujuan untuk menunda dan penundaannya lebih dari 1 tahun. Dan satu lagi, bahwa persetujuan itu diterima secara tertulis maksimal 31 Desember pada tahun pelaporan, maka entitas tersebut bisa melaporkan hutang ini sebagai hutang jangka panjang. Jadi syaratnya tadi ada persetujuan penundaan tertulis dan sudah disetujui pada akhir tahun pelaporan, akhir periode ya 31 Desember misalkan begitu. Kasus yang kedua bisa terjadi seperti ini ya, saya pernah melihat pada waktu saya memeriksa pajak. Yaitu perusahaan itu punya hutang jangka panjang pada tahun terakhir, kan ini akan jatuh tempo tahun depan. Tetapi perusahaan sudah mengajukan usulan kepada kreditor bahwa perusahaan pengen di-reschedule. Di-reschedule itu pembayarannya ditunda, diperpanjang mungkin 2 tahun seperti itu. Ya itu pernah saya lihat itu. Ini juga bisa terjadi. Ketika pihak debitur, berarti perusahaan yang meminjam, mendapat persetujuan dari pihak kreditur bahwa perusahaan debitur ini bisa
menunda pembayarannya dan syaratnya adalah persetujuan itu diterima maksimal 31 Desember akhir tahun pelaporan, maka hutang tadi bisa dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Jika tak satu pun A, B, C, dan D ini tidak terpenuhi, ya, tidak ada satupun yang terpenuhi, maka liabilitas tadi dilaporkan sebagai hutang atau kewajiban atau liabilitas jangka panjang. Itu ya, seperti itu. Kalau KISO mengatakan seperti ini, ya, ini KISO. Jadi liabilitas jangka panjang adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau selama satu siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Ini KISO. Anda bisa cari di edisi 3. Edisi 4-nya sudah keluar juga. Oke, ini ya. Nih. Sekarang kita lihat. Pada pertemuan kita ini, ya pada semester ini, kita akan membahas liabilitas jangka panjang yang merupakan liabilitas keuangan, yang financial liabilities, terutama dalam bentuk bonds payable, dan yang kedua adalah notes payable. Bonds payable dibahas hari ini, kemudian notes payable akan dibahas minggu depan. Gitu ya. Oke. Kemudian apa sih liabilitas keuangan yang sebelah kiri ini? Ya, apa ini? Liabilitas keuangan di kanannya kanan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontrak. Untuk apa? Ya, ada kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Aset keuangan lain itu contohnya saham perusahaan lain, saham perusahaan itu aset keuangan lainnya gitu ya, kepada entitas lain. Ya, pertama itu ya. Yang kedua atau ini atau ya berarti memenuhi syarat satu aja cukup ya. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya ada namanya kontrak forward ya, yaitu kontrak jual beli tapi di masa yang akan datang. Ya, misalkan saya berjanji kepada bank ya, ada kontrak lah saya dengan bank pada tanggal 2 Januari 2022 saya akan membeli dolar, satu dolarnya misalkan 15.000. Jadi nanti pada tanggal 2 Januari 2002 saya akan serahkan duit ke bank, terus saya akan terima dolar. Satu dolarnya 15.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 ini kita lihat berapa satu dolar. Kalau satu dolar di bawah 15.000, berarti saya rugi. Kenapa? Coba kalau saya nggak kontrak kan saya belinya di bawah 15.000. Ini yang dimaksud. Ya, pada tanggal 31 Desember nanti dilihat. Apakah kontrak yang saya tanda tangan ini punya potensi rugi atau tidak? Gitu ya. Ini, oke. Kemudian ini nanti kerugiannya itu akan dianggap sebagai liabilities. Kontrak itu akan dicatat sebagai liabilities. Kemudian berikutnya adalah kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. Ya, ini. Jadi begini, perusahaan bisa saja ya menerbitkan callable bonds. Oh sorry, bukan convertible bond. Saya salah bicara. Convertible bond. Artinya bond sudah diserahkan ke investor, kemudian di situ bisa dikonversi jadi saham. Jadi saham. Nah, ini nanti ada perlakuan ketika yang diserahkan
Ya, nanti bisa ditukar lah maksud saya. Bondnya ditarik oleh perusahaan, kemudian ekuitasnya diserahkan kepada investornya. Nah, ini bisa menimbulkan hutang nih, gitu ya, seperti itu. Ya, itu termasuk liabilitas keuangan. Namun nanti itu ada syarat-syaratnya yang nanti bisa kita lihat, gitu ya. Oke. Kemudian liabilitas keuangan itu diklasifikasikan sesuai dengan bagaimana cara mencatatnya, mengukurnya, ya. Ini menurut PSAK 71. Ya, klasifikasi dari liabilitas keuangan adalah yang pertama amortized cost dan yang kedua adalah fair value. Tetapi fair value-nya adalah fair value through profit and loss. Artinya kalau ada perubahan nilai, nanti perubahan nilai itu akan dilaporkan ke profit and loss. Walaupun nanti kenyataannya ada yang masuk OC, ya, tapi oke. Dari judul pertama seperti itu. Kalau yang amortized cost ini, jadi kita itu misalkan menerbitkan obligasi, maka obligasi ini akan dikelompokkan sebagai amortized cost, yaitu dicatat berapa nilainya penerbitan, kemudian kalau nilai penerbitan tidak sama dengan par value, maka selisihnya akan diamortisasi seperti pada waktu kita belajar obligasi waktu pengantar akuntansi. Oke ya, itu pengantar akuntansi 2. Itu ya ini. Jadi seperti ini. Kemudian kalau yang ini justru ini yang dikenalkan pada hari ini. Tapi sebenarnya pertemuan hari ini masih fokus ke sini. Ya, nah, kenapa begitu? Karena di sini dikatakan seluruh liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai amortized cost, kecuali yang mana? Kecuali yang ini, yaitu yang fair value through profit and loss ini. Ya, kecuali ini. Oleh karena nanti yang fair value through profit and loss nanti kita coba bahas. Ini yang pertama nih, ya, kecuali yang pertama. Termasuk derivatif juga dikecualikan. Kemudian di samping yang ini, ya, liabilitas keuangan juga diatur oleh PSAK sendiri. Yang tulisan merah tidak saya terangkan karena memang bukan fokus, tapi intinya ada liabilitas keuangan yang di luar ini, ya, di luar ini dan ini, ya, diatur sendiri. Ya, misalkan kontrak jaminan keuangan diatur sendiri, komitmen penyediaan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, ya, ini aturannya sendiri, masuk provisi ini. Kemudian imbalan kontingensi yang diakui pengausisi, ada berdua perusahaan, satu mencaplok perusahaan lain, ya, membeli perusahaan lain, kemudian ini kewajiban dari perusahaan lain ini diakui oleh si investornya. Ini diatur nih, nggak masuk materi yang kita bicarakan. Jadi kita fokus ke ini, yang amortized cost sama fair value through profit and loss. Kemudian apa itu liabilitas keuangan fair value to profit and loss? Ini, yang pertama adalah ketika dimiliki untuk diperdagangkan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yaitu yang mana? Ada syaratnya tapi ya. Syaratnya adalah diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual, dibeli kembali dalam waktu dekat. Ya seperti tadi, obligasinya dijual, diterbitkan, setelah itu nanti kita beli, jual, beli, jual, beli, jual. Itu. Atau hutang kita itu merupakan bagian portfolio instrumen keuangan tertentu yang memiliki pola ambil untung. Pola ambil untung itu begini, ya. Jadi kalau kita perhatikan harga instrumen keuangan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ambil untung itu ketika instrumen keuangan itu di pasar
kelihatan naik, kita beli. Tapi begitu turun dikit, kita jual. Berarti kita mendapatkan untung seperti ini. Selisih antara pembelian yang masih rendah dengan penjualan yang walaupun tidak puncak, tapi masih tinggi. Gitu ya. Karena orang tidak akan tahu kapan terjadinya puncak harga. Ya, artinya harga tertinggi itu nggak tahu. Kalau sudah mulai turun baru tahu, oh ternyata yang tinggi itu yang kemarin. Enggak apa-apa, investor akan menjualnya seperti itu. Ya, seperti itu. Itu namanya ambil untung. Kata investor begitu. Saya pernah kenal investor, caranya seperti itu. Kalau instrumen liabilities yang kita miliki dikelola seperti yang ini, yang diperoleh, dimiliki untuk dijual kembali tadi, dan merupakan bagian dari instrumen keuangan yang dikelola secara ambil untung tadi, dia termasuk yang diperdagangkan. Kemudian yang berikutnya adalah jika risiko kredit liabilitas keuangan dikelola dengan derivatif kredit yang di fair value through profit and loss. Ya, misalkan perusahaan punya utang dan dilindungi oleh derivatif. Derivatif itu contohnya opsi, ya nanti akan dibicarakan. Ada instrumen namanya derivatif. Ya. Nah, kalau derivatifnya itu ya kalau derivatif pasti fair value menyajikannya pakai fair value, maka liabilitas yang dilindungi yang merupakan liabilitas yang diterbitkan perusahaan itu juga disajikan fair value, ya seperti itu. Kemudian perusahaan juga menetapkan pakai fair value ketika yang pertama adalah mengeliminasi atau mengurangi terjadinya accounting mismatch, ya seperti tadi. Untuk melunasi hutang yang kita terbitkan, perusahaan sudah punya aset, ya punya aset yang melindungi seperti tadi, punya aset. Kemudian aset tadi dikelola pakai fair value, maka pelaporan aset yang melindungi dan hutangnya harus pakai fair value. Sama-sama fair value supaya tidak mismatch. Mismatch itu artinya menilai hutang dan menilai asetnya itu imbang. Bayangin kalau asetnya pakai kalau liabilities-nya pakai amortized cost, sementara itu kalau aset yang melindunginya pakai fair value, nanti nggak match. Itu yang namanya mismatch. Kemudian sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Jadi begini, manajer investasi itu ini liabilitas keuangan dan aset keuangan itu kadang-kadang dikelola oleh manajer investasi. Kalau manajer investasi kinerjanya dipantau dengan nilai wajar, tentu kita harus memilih fair value option. Ya, seperti itu. Oke, ini mungkin kalau ditanya di ujian ya nggak di problem, tapi kemungkinan ini akan ditanya ya bisa di benar salah atau multiple choice seperti itu yang harus saudara antisipasi. Jadi ini juga harus dipelajari. Oke, sekarang tentunya kalau punya hutang kan harus dicatat dan harus dilaporkan. Tindakan mencatat dan melaporkan ini disebut dengan pengakuan. Jadi pengakuan itu adalah mencatat, kemudian melaporkan. Karena kita bicara liabilitas, maka pelaporannya adalah di laporan posisi keuangan. Sehingga dikatakan di sini, entitas mengakui liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, tentu dicatat dulu ya, nggak mungkin langsung muncul di laporan posisi keuangan atau neraca, ya, dicatat dulu baru dilaporkan. Jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut, misalkan ya menjadi salah satu pihak itu begitu perusahaan menerbitkan obligasi, ya menerbitkan obligasi, berarti perusahaan sudah menjadi salah satu pihak ya, dari dua orang yang ini melakukan kontraktual, yaitu dia sebagai peminjam gitu ya, minjam, sehingga
perusahaan tadi akan mencatatnya sebagai suatu liabilities gitu ya, atau liabilitas gitu ya, seperti itu. Itu maksudnya. Ketika itu. Kemudian setelah untuk mengakui kan harus dicatat ya. Dan kita udah kenal cara mencatatnya itu adalah dengan membuat jurnal. Dan kalau membuat saya dengan membuat jurnal. Nah, kalau membuat jurnal kan debitnya apa, kreditnya apa, nilainya berapa. Kan nggak mungkin debit ini, kredit ini, nilainya berapa? Ahlab nggak mungkin, nggak gitu. Jadi ada nilainya. Oleh karena itu ada pengukuran, memberikan atribut nilai kepada yang dicatat tadi. Ya, ini namanya pengukuran. Kemudian liabilitas keuangan itu diukur, ditentukan nilainya sebesar amortized cost. Dan yang kedua adalah berdasarkan fair value through profit and loss atau FVTPA. Nah, kalau yang amortized cost ini nilai dicatatnya sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Ya, ini nanti ada latihan. Ini keluar di latihan nanti. Jawabannya ini biaya transaksi mengurangi nilai wajarnya. Kemudian nilai wajar kalau tidak sama dengan harga transaksi gimana? Kalau tidak sama, selisihnya ditangguhkan, ya, dicatat sebagai aset berarti, kemudian diamortisasi. Kalau diamortisasi berarti dikurangi nilainya dan dimasukkan dan dilaporkan ke laporan laba rugi atau income statement, gitu ya. Tetapi kalau liabilitas keuangan yang diukur dengan fair value through profit and loss, maka dicatatnya sebagai nilai wajar, ya. Misalkan nilai wajarnya adalah 1.000, kemudian harga transaksinya 1.050. Maka selisih antara 1.000 dengan 1.050 yaitu 50 nanti langsung dilaporkan ke laporan laba rugi, tentu melalui jurnal, posting ke buku besar, pada akhir tahun kerugian tadi dilaporkan di laporan laba rugi, gitu ya. Oke. Kemudian, nah kita kok bicara nilai wajar terus ya, ini ya. Sekarang bagaimana cara menentukan nilai wajar? Cara menentukan nilai wajar itu ditetapkan atau diatur dalam PSAK 68 ya. Anda boleh ya, bisa Anda cek di PSAK 68 ya. Bagaimana caranya? Ternyata ada 3 level atau 3 tingkatan cara menentukan nilai wajar. Yang level pertama itu ketika ada harga kuotasian. Jadi kalau kita lihat di bursa sana, kita nggak bisa masuk ke bursa ini ya, kita nonton gitu ya. Di situ ada running text yang di sekeliling itu kelihatan itu. Misalkan harga saham, harga obligasi PT ABC gitu, berapa gitu. Itu yang namanya contoh dari harga kuota ASEAN yang dipublish melalui running text yang ada di sana itu. Ya, kalau di TV kan ada running text juga. Di sana juga ada seperti itu. Ya, seperti itu. Itu ya, itu harga kuota ASEAN. Kalau ada itu yang dipakai. Atau yang diterbitkan bisa di print atau ya pakai itu. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau itu nggak ada gimana? Nah, ada level kedua. Itu adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dengan satu yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Misalkan adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan itu nggak dijual di bursa, tapi dijualnya di luar bursa. Kemudian pada sekitar 31 Desember itu obligasi milik perusahaan itu ditransaksikan, dijual belikan dengan harga misalkan 15.000. Ini yang level kedua, ini bisa juga dipakai. Ya, ini untuk obligasi. Kalau untuk tanah misalkan, ya, kalau untuk tanah mungkin kita lihat di sekitar lokasi tanah itu ada transaksi enggak pada akhir tahun, sekitar akhir tahun, gitu ya. Tentu nanti ada penyesuaian. Kalau penilai itu nanti ini.
Ya, ada penyesuaian namanya, ada langkah-langkahnya. Kebetulan Bapak dulu pernah belajar penilaian ya, seperti itu. Kemudian jika level 1 dan level 2 tidak ada, maka digunakan level 3, yaitu menggunakan valuasi, dinilai. Ya, dinilai. Ya, caranya gimana? Bisa saja menggunakan jasa penilai, tapi kan bayar itu. Ya, oleh karena itu bisa juga dibuat sendiri oleh perusahaan. Caranya adalah kita hitung ya uang kas yang akan dikeluarkan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang akan, berarti yang belum terjadi pada tanggal terakhir itu kelihatan. Oh, ini bayar bunganya kapan aja. Biasanya kan jadi anuitas kan gitu ya. Kemudian pokok pinjamannya kapan dibayar. Kemudian semuanya ini di present value, ya di present value, ya. Waktu kita belajar PA2 sudah belajar present value di present value. Cuma tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga pada tanggal penilaian, yaitu pada tanggal 31 Desember. Gitu ya, seperti itu. Bukan tarif bunga yang ada atau yang berlaku pada saat penerbitan. Kalau yang itu untuk amortisasinya, tetapi kalau yang ini untuk menilainya, yaitu tanggal pelaporan. Dengan cara demikian, maka hasilnya nanti present value-nya sudah menunjukkan market atau nilai wajar pada tanggal tersebut. Itu ya, ini. Kemudian selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah liabilitas keuangan itu akan dilaporkan sebesar amortized cost. Ya. Kalau yang amortized cost itu sudah sama dengan yang dibicarakan waktu pengantar akuntansi 2 dulu. Udah persis saja itu, udah itu. Jadi artinya kalau ada obligasi yang diterbitkan ada diskon atau premium, premiumnya diamortisasi, baru nanti nilai bukunya dilaporkan di neraca atau laporan posisi keuangan. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang fair value through profit and loss? Ya, kalau yang ini, maka nanti pada akhir tahun kan kita lihat harganya beda nggak dengan nilai bukunya. Ya, kalau beda berarti ada laba atau rugi, gitu ya. Persoalannya kenaikan dan penurunan harga itu penyebabnya apa? Ini ada 2 penyebab. Penyebab yang pertama adalah karena risiko kredit. Risiko kredit itu adalah contohnya adalah adanya rating yang berubah. Jadi begini, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan itu dilakukan penilaian oleh lembaga tertentu. Pada waktu melakukan penilaian, lembaga itu menilai apakah pembayaran bunganya itu tepat atau tidak. Terus kinerja perusahaan yang menerbitkan itu bagus atau tidak. Nah, itu akhirnya menentukan nilainya berapa. Ya, nilai atau rating, ya rating. Rating itu dituangkan dalam misalkan AAA, BBB dan seterusnya. Ketika penurunan harga disebabkan oleh ini, penurunan rating ini, maka selisih nilai wajar dan amortized cost dicatat pada OJI. Ini OJI. Jadi artinya dalam yang ini sebelum walaupun disajikan pakai nilai wajar, setiap tahun diamortisasi dulu ya, diskon dan premiumnya diamortisasi. Baru setiap akhir tahun dibandingkan antara amortized cost dengan nilai wajarnya. Ya, itu ya seperti itu ya. Ini. Kemudian bagaimana jika perubahan carrying amount itu disebabkan oleh faktor lain, ya? Maka selisihnya akan dicatat sebagai laporan dicatat dan sebagai gain atau loss tentu dan dilaporkan di laporan laba rugi, ya seperti ini. Oke. Baik, kita lanjut. Nah sekarang kalau yang ini nanti Anda baca sendiri ya. Waktunya nggak cukup nanti. Justru penekanannya bukan di sini.
akuntansi, yang kedua memang dalam kuliah itu ada yang mandiri, ya, tugas ini termasuk yang Anda pahami. Ingat, yang mandiri bukan berarti nggak keluar di ujian, ya. Di latihan nanti saya kirim latihan yang seragam untuk seluruh mahasiswa STAN, itu ada pertanyaan dari sini, ya. Nanti Anda baca literatur dan seterusnya. Ya memang begitu kuliah, ya, seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat penerbitan dan penilaian obligasi. Saudara, obligasi atau bond itu diatur di dalam namanya bonds indenture atau kontrak. Di dalam kontrak itu antara lain diatur mengenai komitmen, ya, issuer atau yang menerbitkan untuk membayar pokok dan bunganya. Kemudian yang dikatakan pokok itu adalah nama lainnya adalah principal atau face value atau par value atau nominal value atau maturity value. Kenapa? Karena dikatakan maturity value karena jumlah yang tercantum di dalam obligasi itu merupakan jumlah yang akan dibayar oleh perusahaan nanti pas jatuh tempo. Kemudian juga diatur dengan bunganya, tarif bunganya. Tarif bunganya disebut coupon rate atau nominal rate atau stated rate atau kadang-kadang juga disebut kontrak rate, gitu ya. Jadi itu, ya. Ini lupa, belum bisa tambahnya. Kontrak rate. Ya. Kemudian pembayaran bunganya bisa dibayar misalkan semi annual atau semesteran atau bisa juga ini 3 bulanan, bisa juga. Aturan itu dibuat oleh perusahaan atau tahunan, seperti itu. Kemudian kapan jatuh temponya, ya seperti itu, ya itu ini diatur di sana. Kemudian setelah ada aturan ini tentu diproses untuk dijual, ya. Nah, umumnya proses penjualan itu lama, ya. Proses penjualan itu lama, bisa waktunya berbulan-bulan, ya, itu ya. Kemudian perusahaan penerbit itu biasanya menunjuk penjamin. Ini harus menunjuk penjamin. Ini diatur di Bapepam, ya. Menunjuk penjamin emisi. Ya, artinya kalau obligasi yang diterbitkan ini nggak laku, dia yang beli, gitu ya. Underwriter itu seperti itu. Kemudian penerbitan bond ini juga harus mendapat izin regulator, ya. Terus harus juga penerbit harus melakukan audit dan menerbitkan prospektus. Prospektus itu ya seperti penjelasan, ya, bond ini apa, ya, atau bahasa ininya ya penawaran lah, gitu ya. Kemudian mencetak sertifikat. Nah ini. Nah, kemudian dijual. Dijualnya kepada siapa? Kepada investor, ya. Pada waktu menjual, harga jualnya ini ditentukan oleh yang pertama adalah supply and demand. Jadi belum tentu kita menawarkan bond ada yang mau, gitu ya, karena mungkin investornya lagi nggak tertarik, gitu ya. Jadi ada supply and demand. Nah, supply and demand ini nanti terwujud dengan adanya interest yang diminta oleh investor atau komunitas investor. Kalau lesu ya kemungkinan dia menghendaki tarif bunganya tinggi, gitu ya, seperti itu. Kemudian risiko terkait, ya, rating dari perusahaan yang kita miliki, yang menerbitkan bond itu. Kemudian juga kondisi pasar, ya, kondisi pasar, ya, pasar modal itu kan naik turun nggak karuan, gitu ya, dipengaruhi oleh politik, oleh macam pandemi, seperti itu. Itu juga berpengaruh. Kemudian perekonomian negara juga ini. Makanya kalau Anda lihat perekonomian negara itu penting. APBN mau dibahasnya, gitu ya, itu bisa mempengaruhi pasar saham, pasar obligasi dan seterusnya, ya. Itu bukan hal yang baru, ya. Nah, ini semua mempengaruhi harga jual dari bonds. Kemudian investor, ya, investor ini ya komunitas, ya, kelompok orang, kalau kelompok investor.
akan menilai harga jual bond sebesar berapa, yaitu dengan cara present value pokok dari utang ditambah present value anuitas dari bunga. Kalau pokok kan cuma sekali ya pada saat jatuh tempo, makanya namanya present value pokok. Sementara itu kalau bunga kan dibayarnya secara berkala, sehingga pembayarannya lebih dari satu, maka disebut present value anuitas untuk bunga. Terus pada waktu mempresent value menggunakan apa? Yaitu menggunakan market rate atau yield atau effective rate yang berlaku pada masa-masa itu, ya pada masuk tawar menawar itu, ya seperti itu. Kemudian harga bonds itu bisa sama dengan nilai pasar, nilai parnya, nilai nominalnya. Kalau harga bond yang dihasilkan sama dengan nilai parnya disebut at par. Ya, jadi kalau ada soal at par itu artinya harga jual belinya ya sesuai dengan harga nominalnya. Kemudian bisa juga harga bonds lebih kecil dari nilai parnya, maka ini ada diskon atau at diskon. Kemudian kalau harga bonds di atas nilai parnya atau nilai nominalnya, maka ada premium. Umumnya ya ini berlaku ini berlaku kondisi seperti ini. Misalkan rate assume stated rate berarti kontrak rate berarti sama dengan nilai tarif yang tercantum di dalam obligasi. Misalkan 8% ini, sini 8%, ya 8%. Kemudian market rate-nya misalkan 6%. Tentu secara logika, ya bond yang 6% ini kurang menarik dibanding dengan, bond yang 8% ini menarik karena investor cuma berharap 6% untuk bond yang diterbitkan ini. Tapi bond ini memberikan bunga 8% dengan risiko tertentu semuanya, maka tentunya banyak yang pengen beli. Karena banyak pengen beli, maka kemungkinan ada premium, ya, dijualnya at premium. Kemudian ketika stated rate-nya 8%, sementara itu market rate-nya adalah 8%, besar kemungkinan akan terjual dengan harga par value. Sebaliknya kalau stated rate-nya 8%, sementara itu investor menghendaki 10%, maka bonds kita nggak menarik. Karena tidak menarik, kemungkinan akan terjual dengan diskon. Ini sumbernya dari Kiso. Kemudian harga jual ini itu di dalam dunia perdagangan pasar modal itu bisa dinyatakan dalam kurs ya atau angka seperti ini. Bisa 100 ya atau 101, 104, artinya ini kurs sebenarnya ya. Misalkan harga obligasi 101, ini berarti harga obligasi adalah 101% dikali nilai nominal. Kadang-kadang soal mengatakan gini ya Mas ya, Mbak ya, ini juga harus dipahami ya. Kadang-kadang soal seperti itu untuk menguji Anda ngerti nggak yang diterangkan Pak Margon ini. Kira-kira begitu. Oke. Bagaimana nih? Ada yang bisa dipahami nggak ya? Tolong dijawab. Ya bisa Pak. Oh iya, tapi kok cuma 1-2 orang yang jawab ya. Tapi beginilah, nggak apa-apa lah. Memang mahasiswa STAN itu orangnya tawadu. Ya. Kalau mau menjawab bisa, nanti dikira, waduh, sombong gitu ya. Ini kadang kalah. Jadi kalau nggak jawab ya nggak apa-apa sih, gitu ya. Terus nanti, tapi juga kalau bilang nggak bisa, jaga image juga. Mosok gini nggak bisa sih, ya gitu ya. Ini Pak Margono bercanda aja ya. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau ditanya, nanti saya kadang-kadang nanya ya, tolong dijawab ya, untuk menguji atau melihat bahwa Anda memang nggak ngantuk gitu ya. Walaupun saya juga tidak mungkin akan melihat saudara terus-terusan. Nanti
penyajiannya nggak konsentrasi gitu ya. Itu ya, ini sambil refresh sebentar ya. Jadi kalau ngajar memang harus ada refreshing sebentar. Ini. Oke. Mari kita lihat sekarang penerbitan dengan amortisasi dengan premium atau diskon ya. Coba, karena saya sudah tahu bahwa Anda sudah belajar di PA2, maka kalau ini nggak semua saya terangkan ya. Artinya gini, kalau bond itu diterbitkan tidak at par, kalau tidak at par berarti ada diskon atau premium, maka diskon atau premium itu kan diamortisasi ya. Amortisasinya itu bisa menggunakan metode garis lurus atau dengan menggunakan metode bunga efektif. Ya, nanti di latihan ditanya ini, nanti ini dibaca ya. Kalau metode garis lurus, jumlah diskon atau premium dibagi sama rata selama periode obligasi, ya seperti itu. Ya, periode obligasi yang dimaksud ini adalah dari penerbitan sampai jatuh tempo, itu ya. Oke, ini yang harus, ini jangan salah paham nih. Periode obligasi itu adalah saat penerbitan sampai jatuh tempo. Jadi misalkan bond itu jatuh temponya 5 tahun, tetapi menjualnya 3 bulan setelah itu tanggal pembayaran kupon. Misalkan tadi 5 tahun dari 1 Januari, tetapi penerbitannya 1 April. Maka menghitung periode obligasi dalam rangka amortisasi dengan metode garis lurus adalah mulai dari tanggal penerbitan. Tadi saya bicara tanggal berapa ya penerbitannya ya? 1 April, Pak. 1 April ya. Tolong dijawab ya. 1 April. Berarti menghitung periodenya adalah 1 April tahun misalkan 2019 sampai tanggal jatuh tempo, bukan 1 Januari. Ya, gitu ya. Seperti itu. Itu maksudnya begitu. Kemudian dalam metode bunga efektif, besarnya amortisasi diskon atau premium dihitung dengan mencari selisih antara beban bunga dengan bunga yang dibayar. Mari kita langsung saja di bawah ini, yang tabel di bawah. Jadi pertama kali ditentukan dulu bond interest expense, ya, bond expense. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu carrying value. Carrying value berarti nilai buku ya. Pada periode pertama kali nilai bukunya ya yang tercatat awal ya berapa, terus dikali dengan bunga efektif itu untuk expense-nya ya. Sementara itu jumlah yang dibayar ya benar-benar yang dibayar berapa, yaitu tarif bunga menurut kontrak atau yang stated rate dikali nominalnya, baru amortisasinya adalah selisihnya itu ya, seperti ini. Dan ini nanti berulang-ulang kali akan kita lihat pada waktu kita ilustrasikan ini penjualan bond ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau dijual sesuai nilai par atau nilai nominal. Yang jelas harga jual bond sama dengan face value sehingga tidak ada amortisasi. Karena apa? Nilai yang tercatat sebagai hutang sudah sama dengan nilai jatuh temponya, gitu ya. Misalkan ini, ya, contohnya di sini. Jadi face value-nya 100.000, kupon rate-nya 8% dan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2004. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, diketahui market rate-nya saat itu 8%. Kebetulan diasumsikan begini. Kalau rate-nya ya yang kontrak rate sama dengan harga ini rate pasar ya dijualnya face value gitu ya. Jurnal yang dibuat tentu cash di debit ya, cash di debit sebesar 100.000 dan bonds payable di kredit 100.000. Jumlah ini diposting ke buku besar sehingga akun bond payable bersaldo 100.000 yang sudah sama dengan nilai pada waktu dibayar nanti pada saat jatuh tempo, sehingga tidak ada amortisasi. Ini ya, seperti itu.
Sehingga jurnal pada waktu mengakui beban dan ini utang bunga kalau kebetulan belum dibayar pada akhir tahun, maka jurnalnya adalah interest expense di debit, interest payable di kredit. Ya, besarnya 8.000 yaitu 8%, tapi jangan salah ngambil, yaitu kupon rate. Ya, kupon rate-nya 8.000. Ya, 8.000 yang ini, ya, 8%. 8%, ya ini kursor saya ada masalah sebentar ya. Ini ya, mana? Ya, ini yang 8% ini dikali dengan ini. Bukan ini ya. Ini 8% kali 100.000. Oke. Kemudian karena pembayaran 1 Januari ya. Oh ya, sebelum saya bicara 1 Januari, tentunya interest expense-nya nanti diposting, setelah diposting dilaporkan di income statement. Kemudian setelah dilaporkan di income statement, ditutup, di closing, kan gitu ya. Oke. Kemudian pada waktu membayar, jurnal yang dibuat adalah interest payable di debit dan cash-nya di kredit. Ya, seperti itu. Nah, ini terjadi 1 Januari 2020. Nah, transaksi yang pengakuan beban bunga, utang bunga, dan jurnal pembayaran itu berlaku seterusnya sampai mau jatuh tempo ya, saat jatuh tempo bahkan, yaitu untuk mencatat bunganya. Kemudian nanti pada waktu melunasi ya bonds payable di debit, cash-nya di kredit. Ya, tentu ada bunga terakhir. Kalau bunga yang terakhir ya interest expense-nya di debit, kemudian interest payable-nya, interest expense di debit, kemudian cash-nya di kredit, ya, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kalau ada diskon? Ada diskon. Nah, misalkan ini, langsung aja contoh ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Star menerbitkan obligasi face value-nya 100.000, kupon rate-nya 8% dan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2024. Bunga dibayar setiap 1 Januari dan diketahui market rate saat itu adalah 9%. Nah, Anda lihat di sini. Kupon rate-nya 8%, sementara investor atau masyarakat investor menghendaki 9%, sehingga nggak menarik nih. Karena nggak menarik, maka dijual dengan harga di bawah par. Cara menentukannya gimana? Nanti ada caranya setelah ini, tapi sudah dihitung oleh soal ini, akhirnya ketemu 96110. Sebenarnya ini ada hitungannya ini. Fair value, present value dari pokok yang 100.000 setelah 5 tahun itu adalah 100.000 dikali 0,64993. Nih saya jelaskan nih, dari mana nih? Saya jelaskan nih, semuanya dengarkan nih. Ini tarif bunga pasarnya kan 9% ya. Ini adalah 1/1,09 pangkat 5. Ini. Coba kalau Anda punya kalkulator atau punya Excel bisa nih. 1/1,09. 09 itu 9%. 1,09 pangkat 5. Ketemunya ini. Ya, untuk yang ini gampang. Pakai Excel. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat tabel present value. Di buku nggak ada, tapi saya coba ini. Nilainya segini. Kemudian yang anuitas 8.000, sekali bayarkan 8.000, dikali dari kumpulan dari present value amount ini, ya, kumpulan, itu ada caranya. 388.965 sehingga hasilnya 31.117. Ini jumlahnya adalah 9.110. Terus di jurnal, mana jurnalnya? Tentu cash debit 96110 dan bonds payable di kredit sebesar 96110. Nah, pada saat membayar nanti kan 100.000 ya, karena kontraknya segini. Sementara hutang kita tercatat 96110. Maka selisih antara 100.000 dengan 96110
kita amortisasi. Untuk memudahkan amortisasi, maka dibuatlah tabel di sebelah kiri ini, yaitu 1 Januari carrying amount-nya 96, yaitu yang ini, ya 96110. Kemudian pada 31 Desember, ini 31 Desember 2019, gitu, yang akan dibayar 8.000. Tetapi beban bunga atau interest SP-nya enggak 8.000 ini, yaitu tarif bunga efektif ini dikali dengan ini, yaitu ini 96110 dikali 9% ini, atau di atasnya ini ada 9% kali carrying amount, hasilnya 8.650. Amortisasinya adalah selisih ini dengan ini 708. Nah, coba ini kadang-kadang mahasiswa masih salah. Jurnalnya gimana nih pada tanggal 31 Desember? Yang jelas ini adalah expense-nya. Sehingga jurnal yang pertama adalah, mari kita lihat. Nih, interest expense 8.650. Oke. Kemudian kita kan tahu ya, bond payable itu kan tercatatnya masih di bawah 100.000. Lama-lama ini harus menjadi 100.000. Untuk bisa menjadi 100.000 tentu bond payable dikredit sebesar ini 650, sehingga begini 650. Berikutnya adalah interest payable sebesar 8.000 karena yang akan dibayar kepada investor adalah 8.000. Ketika membayar pada awal tahun berikutnya, maka dibuat jurnal interest payable di debit, kemudian cash di kredit, ya, gitu ya. Itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2020, ya. Yang tulisan di bawah sudah saya jelaskan tadi. Oke. Sekarang bagaimana kalau pembayaran bunganya itu enggak setahun sekali? Ini hampir sama dengan tadi, tetapi pembayaran bunganya tidak setahun sekali. Yaitu dalam contoh ini pembayaran bunganya adalah semi annual atau semesteran. Kalau pembayaran bunganya semesteran, maka pada waktu menentukan cash paid di sini, cash paid yang ini cursor saya ini ya separuhnya, yaitu menggunakan 4%. Coba lihat di sini 4%, yaitu 8% kali 2. Sementara itu pada waktu menghitung interest expense, itu persentase yang digunakan adalah separuh dari harga ini tarif pasar ini, yaitu 4,5%. Kemarin di kelas 17 dan 18 ada yang nanya, bagaimana nih Pak cara mencari tabel amortisasi mencari diskon faktor ketika tidak ada di tabel? Saya sudah mencari di internet nggak bisa. Ya sudah, saya bilang nanti malam saya coba saya buatkan, ya. Kemarin malam-malam sudah selesai, jam 9 saya share. Nanti Anda saya kasih. Oke, insya Allah. Saya diingatkan, sudah saya buka kok, ya. Oke, itu ya, seperti itu. Ada caranya membuat tabel ini, gitu ya. Tapi tabelnya masih manual, ya. Saya belum menemukan di dalam Excel bagaimana cara mencarinya, gitu ya. Oke. Jadi mari kita lihat. Harga penerbitnya 96 sehingga di jurnal begini ya. Cash 96044, bond payable 96044. Sekali lagi, perbedaan dengan slide sebelumnya hanya terletak pada tarif bunganya adalah separuhnya ya, karena pembayarannya adalah semesteran. Kalau pembayarannya adalah 3 bulanan, kalau 3 bulan berapa kali setahunnya? Berapa ya? 4 kali. 4 ya, betul 4. 4 ya. Kalau 3 bulan 4 ya. 4 kali ya. Kalau 4 kali ya, kalau 4 kali berarti tarif bunga yang 8% dan 9% itu dibagi 4. Jadi satu semesternya berapa gitu untuk mudah. Hanya itu bedanya ya. Oleh karena itu tentu supaya tidak terlalu menjenuhkan, saya agak cepat ya, agak cepat. Jadi tabel ini sudah selesai, tinggal jurnalnya begini. Ya. Interest expense-nya 432, diambil dari mana ya dari tabel. Kemudian bond payable-nya dikredit
Ya, kenapa di kredit? Alasannya sudah seperti tadi, yaitu supaya bond payable ini saldonya lama-kelamaan menjadi 100.000 ya, maka harus dikredit gitu ya. Kemudian cash-nya dikredit. Kemudian akhir tahun sama ya. Jadi jurnalnya adalah interest expense di JP 4336 ya, kita lihat tabel di periode berikutnya, bond payable dikredit 336, kemudian interest payable dikredit 4.000. Begitu seterusnya. Oke. Nah ini kalau premium gimana? Ya sama caranya, ya caranya sama. Cuma tadi kalau premium ya caranya kenapa sama? Mari kita lihat di sini. Sekali lagi saya ulangi nih bahwa untuk menentukan harga dari ini dari bond, ini contohnya bondnya 100.000 nominal, kupon rate-nya 8%, kemudian market rate-nya 7%. Berarti ini menarik bagi investor. Karena menarik, besar kemungkinan bahwa akan dijual dengan premium, gitu ya, dengan premium. Mari kita lihat, benar nggak nih hitungannya di sebelah kiri atas nih, ya, di kiri atas nih. Jadi present value pokok ya 100.000, ya, dikali dengan 1/1,07 pangkat 5. Nah ini pakai Excel bisa nih. Ketemu 0,71299. Jadi present value-nya untuk yang pokok 71.299. Kemudian anuitas karena anuitas ininya angkanya lebih dari 1 ini, ya, lebih dari 1. Ya, ini. Ya, bisa dilihat di tabel, semua tabel begitu ya. Anuitas lebih dari 1. Kecuali untuk yang kalau pembayaran cuma 2 kali. Tapi itu pun kemungkinan masih di atas 1. Oke, ini 8.000 dikali 4,10020. Ya, ketemu 32, totalnya adalah 104. Nah ini. Terus dibuat jurnal, ya. Jurnalnya gimana? Cash di debit, bonds payable di kredit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saya yakin Anda sudah tahu, tetapi siapa tahu Anda lupa. Bahwa bond payable ini kan saldonya kredit ya, nanti kalau di postingnya. Saldo ini lebih tinggi daripada nominal. Padahal nanti pada waktu membayar yang dibayar ini. Oleh karena itu catatannya harus disesuaikan. Yaitu dengan melalui amortisasi yang 4.100 ini. Caranya bagaimana? Caranya dibuat tabel. Ya, seperti ini. Sehingga karena caranya sama dengan tadi, maka di sini langsung aja amortisasinya 713. Tapi jurnalnya beda dengan tadi. Kalau yang sekarang ini, karena bond payable saldonya kredit lebih tinggi daripada 100.000, maka amortisasinya adalah mendebit bond payable. Ya, sehingga jurnalnya adalah, ya, mari kita lihat, interest expense-nya 7287, kemudian bonds payable di debit 713, dan interest payable di kredit 8.000. Waktu membayar pada awal tahun berikutnya, ya tinggal interest payable di debit 8.000 dan cash di kredit 8.000. Itu ya. Bisa ya dipahami ya? Kamu bisa ya, harus bisa. Kamu masih muda, bisa ya, bisa. Ya, Pak Margono aja bisa, apalagi kalian pasti lebih pintar dari Pak Margono. Kan prinsip Pak Margono begitu tadi, mahasiswanya harus lebih baik daripada dosennya. Gitu. Itu tandanya saya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu ya, harus bisa ya. Kalau Anda lebih kurang paham, berarti saya memperbodoh kehidupan bangsa. Ini yang saya hindari. Oke, saya mohon jawabannya, ya. Nih. Nah ini, oh ini kalau ya sebelum saya tanya nanti ini dulu satu ini. Jadi sekarang ini contoh yang lain adalah di sini. Cuma ini pembayarannya 2 kali. Ya sama sebenarnya. Perbedaannya hanya terletak tadi bahwa bunga yang dibayar itu adalah tarifnya setengah dari bunga setahun. Kemudian untuk menghitung present value kan digunakan market rate.
market rate yang digunakan juga setengah dari yang setahun tadi. Itu kebetulan kalau setengah tahunan. Kalau 4 bulanan 3, Pak. 3, Pak. 3 dibagi 3, betul sekali, dibagi 3 ya. Jadi kalau saya nanya tolong dijawab ya. Jangan kayak temennya anak saya yang paling kecil dulu ya. 3 ya, 3. Waktu TK gurunya nanya gini, anak-anak pulpen 1, terus saya diberi 1 lagi nih, pulpen Bu Guru jadi berapa? Kata teman anak saya bilang, Bu Guru nanya ya, nggak ngerti kalau iya, nggak gitu ya. Jadi kalau ini bercanda aja, walaupun nggak menarik gitu ya, tapi saya yang menarik aja gitu ya. Jadi kalau saya nanya tolong dijawab ya, gitu ya. Oke, mari kita. Itu saja bedanya. Yang lainnya sama ya, boleh cek ya. Mari kita cek ya. Ini tadi ini. Jadi dibuat jurnal ya. Cash di debit, bond payable-nya di kredit. Ini itu sudah dihitung seperti tadi. Setelah itu baru diamortisasi ya. Pertama pada waktu bayar ya. Kebetulan langsung amortisasi. Di sini amortisasinya sudah ditentukan 354, 367, 380 dan tidak saya ulang dari mana ini angka karena sudah berulang-ulang kali dijelaskan gitu ya. Oke. Ya. Kemudian dibuat jurnal. Interest expense-nya adalah dari kolom interest expense 3646. Kemudian bond payable di debit ya, sekali lagi ini saldonya kan kredit lebih tinggi dari 100.000 sehingga kita debit, kita kurangi sehingga lama-lama menjadi 100.000. Kira-kira untuk bahasa yang sederhananya begitu ya. Begitu. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian pada akhir tahun ada interest expense, ada bond payable, ini amortisasinya, kemudian interest payable di kredit, dan pada waktu membayar jurnalnya adalah interest payable di debit, cash di kredit. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ya, penerbitan obligasi antara tanggal pembayaran bunga. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi ini, Saudara sambil minum dulu. Ya, saya juga minum dulu ya. Oke, mohon maaf nih. Biar tenggorokan tidak kering ya. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Penerbitan obligasi antara tanggal pembayaran bunga. Nah, perusahaan biasanya menerbitkan obligasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran bunga. Iya sih, ya, seperti yang kita bahas pada waktu pengantar akuntansi dulu, ya. Ini seperti ini. Ya. Dosen yang bijaksana pada waktu mengajar pengantar akuntansi 2, ya ini yang diajarkan, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah pada saat perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pembayaran bunga, selain menerima kas untuk harga jual, penerbit obligasi juga menerima pembayaran bunga dari pembeli atau investor sejumlah bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Sengaja saya baca pelan-pelan. Nah ini. Jadi misalkan tadi ya, di dalam obligasi sudah dicetak tuh bahwa bunga dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Oke, Anda tahu tadi bahwa proses penerbitan obligasi itu kan memakan waktu berbulan-bulan. Obligasi sudah dicetak begitu, tetapi baru terrealisir penjualan obligasi misalkan 1 April, nah di situ. Nah, gimana nih? Karena nanti pada tanggal 1 Juli investor akan menerima bunga utuh 6 bulan, okay?
maka di dalam dunia perdagangan, ya dalam perdagangan modal ini itu ya, investor harus setor bunga yang dari 1 Januari sampai 1 April. Nah, itu maksudnya begitu. Di samping harga jual beli dari obligasi itu. Itu maksudnya dari yang tulisan biru itu, ya itu. Nah, ini itu yang pertama. Kemudian pada tanggal pembayaran bunga, ini alasannya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga secara penuh bila semesteran atau per tahun. Bisa per semester atau per tahun tadi. Kalau per semester ya menerima bunganya ya 1 Januari sampai 1 Juli, 6 bulan. Gitu ya. Ya, begitu ya. Oke. Terus itu yang pertama, itu yang diketahui. Yang kedua adalah pada saat perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pembayaran bunga, ini dia, maka perhitungan harga jual atau present value obligasi, khusus obligasi yang diterbitkan secara diskon atau premium, dapat ditentukan dengan cara berikut. Ya, ini ada 2 langkah. Ya, ada 2 langkah. Yang pertama adalah menghitung present value obligasi pada tanggal pembayaran bunga pertama. Oke, berarti kalau tadi obligasi sudah tercetak, bunganya dibayar 1 Januari dan 1 Juli, maka kita hitung present value obligasi per 1 Juli, bukan per 1 April, per 1 Juli dulu. Berapa ini? Gitu ya. Tentunya yang di present value adalah ya, pertama pokok obligasi, yang kedua adalah bunga yang akan dibayar setelah itu. Present value. Oke. Kemudian present value pokok ditambah present value bunga setelah itu, ditambah bunga yang dibayar 1 Juli, rame-rame di present value kan ke 1 April. Ya, itu kira-kira gitu. Kalau contohnya yang saya ilustrasikan, ya. Oke. Nah, untuk mempermudah, mari kita lihat slide berikut ini. Kalau ini Mei ya, ya Mas, Mbak, ini 1 Mei. Kalau tadi April ya, saya kan nggak hafal slide-nya. Misalkan pada tanggal 1 Mei 2019, PT Asa menerbitkan obligasi nominal 100.000. Ingat, jualnya 1 Mei. Ya, bunganya 8% setahun itu kontraknya. Dibayarnya 1 Januari dan 1 Juli. Kenapa begini? Ya udah terlanjur dicetak duluan, gitu loh kira-kira gitu. 1 Januari sampai 1/7 cuma melalui proses yang panjang tadi kan sudah diceritakan, harus izin, harus ini, nunjuk ini. Kan nunjuk itu nggak mudah, nunjuk underwriter kan, negosiasinya lama, sehingga baru terrealisasi penjualannya adalah 1 Mei. Ya, seperti itu. Nah, langkahnya ada 2. Mari kita lihat nanti. Bond jatuh tempo selama 5 tahun, tingkat bunga pasarnya 6%. Nah, nih, bagaimana cara mencari ininya? Mari kita lihat, ayo ini. Kan kita, perusahaan kan membayar bunga 1 bulan 7 ya. Karena ini dibayar dua kali berarti 4% ya. 4%, jadi 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 10 kali. Gitu ya. Nih. Kemudian pada akhir jatuh temponya, kita akan bayar juga pokok pinjamannya. Nah, semuanya ini ya, oke, tadi sudah saya terangkan, di present value ke pembayaran bunga pertama. Tapi yang di present value adalah yang 4.000 ini, mulai dari sini. Ini ke sana, ditambah ini. Kalau itu di present value dengan bunga pasar 6%, tapi karena ini tengah tahunan, tentunya nanti menggunakan 3%, maka hasilnya adalah ini.
Ya, 107.786. Ini adalah present value pada tanggal 1 bulan 7 2000. Ini 15 ya. Oh, salah, maaf. Ini. Waduh, Masya Allah. Ini salah ketik nih. Ya, ini maaf salah ya. Ya, ini ya. Ininya 15 ya. Maaf, saudara. Ini baru saya ketahui sekarang ini nih ya, ini 2015. Jadi ini ya. Oke ya. Sudah saya koreksi ya. Nanti saya koreksi nggak apa-apa. Kan ini terekam juga, Bah. Ini sudah saya koreksi. Nah, ini di sini. Oke. Dikoreksi. Oke. Tanggal ini. Kemudian ini rame-rame kita present value ke sini. Tapi tunggu dulu. Jangan cepat-cepat, jangan perhatiannya jangan keluar dulu ya. Tapi kan termasuk bunga dari 1 Januari sampai dikeluarkan sehingga ya itu berapa gitu ya. Ini Juni Mei Juni ya, sorry, Mei Juni kan ini ya, Mei Juni ya. Oke, bisa dia. Kemudian ini dijumlah, oke, baru di present value ke sana, gitu ya. Jadi bukan 4.000-nya, tapi yang merupakan bunga setelah investasi. Kalau dilihat dari sudut pandang investor, ya, setelah menjual bonds. Kalau dipandang dari sisi penerbit bond, oke, gitu. Nah, cara ini kalau saya gambarkan, saya hitung itu seperti ini ya. Jadi di present value 2 langkah dengan tarif bunga 6% setahun atau 3% per semester atau 1% per 2 bulan. Oke. Nah, untuk yang ini, coba mari kita lihat yang 9 itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini anuitas N-nya 9. Ya, N-nya 9. Terus preference value-nya adalah ini diskon faktornya ini. Diambil dari mana? Ini diambil dari tabel. Tabelnya adalah present value annuity in arrears end of period payment. Ini yang keliru nih. End period. Kenapa? Karena bunga ini dibayar setiap akhir periode, dimulai akhir periode. Nih, kan 1 Januari mulainya. Akhir periode pertama 4.000, akhir periode kedua. Ini maksudnya end of period. Apa ada yang lain, Pak? Ada, tapi nyarinya yang ini nanti ya. Oke. Ini dari mana? Nah, mari kita lihat. Caranya adalah ini N-nya 9, kemudian tarifnya diambil yang 3% karena tengah tahunan. Ini seperti ini. Oke ya. Kemudian yang 100.000 karena ini satu jumlah, hanya satu. Ini cuma satu ini. Sehingga tabelnya bukan tabel ini. Tabelnya adalah present value one amount. Caranya sama, yaitu dicari N-nya 9, ini 3%. Ketemu ini 0, ini ya, 0,76642 kali 100.000. Kemudian ditambah dengan yang ini, yang 1.333 ini. Di total sehingga 109. Oke. Setelah itu coba mari kita lihat di present value berapa ya ini ya? Apakah menggunakan 3%? Gimana? Kira-kira gimana? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena ini kurun waktunya beda. 3% itu kan untuk 6 bulan. Kalau untuk ini berapa? Untuk 2 bulan gimana? Gitu ya. Oleh karena itu dihitung ya. Jadi di sini ada sudah dihitung pakai 1%. 1%. Ya, 1%. Nah, caranya gimana? Present diskon faktornya, cara menghitung ini, ya ini sebenarnya ini adalah tadi sudah ini 1/1,03 pangkat 1.
Ini sama dengan ini. Kalau 1% ya, kalau sebenarnya ada tabelnya, tetapi karena saya nggak nyari kemarin, makanya 1/1,01 pangkat 1. Ya, dikali jumlah ini sehingga akhirnya 108.039,16. Ini persis dengan bukunya Kiso. Ya, angkanya persis. Cara yang saya gunakan ini persis dengan Kiso, sehingga cara menentukan nilai bonds ini atau harga bond ini dipandang akurat, valid, dan sesuai dengan Kiso. Itu pernyataan dari dosen seperti itu. Ya, oke, gitu caranya. Oke, sekarang akuntansinya gimana menentukannya? Ya, slide adalah kalau dijual harganya, tinggal sekarang ini kan dijualnya 1 April dan Januari. Berarti ada bunga yang harus disetor oleh investor dari 1 Januari sampai 1 April. Berapa bulan itu? 3. Ya, 3 ya. Coba Januari, Februari, Maret. 3 ya. Oke. Jadi nanti ada yang disetor oleh ini pihak investor selain harga jual. Sehingga mari kita lihat nih, cash di debit 100.000 sebesar harga jual ya. Bond payable di kredit 100. Selisihnya yaitu 6.000. Terus mahasiswa kadang-kadang nanya nih, apa jurnal ini boleh digabung, Pak? Boleh. Ini dipisah untuk menekankan bahwa investor itu membayar 2 hal. Yang pertama adalah harga jual, yang kedua adalah ini interest yang dari 1 Januari sampai tanggal penerbitannya, gitu ya. Kalau gabung boleh, memang itunya bukti cash ya, bukti penerimaan kasnya kemungkinan satu, ya. Cuma diuraikan saja harga bond segini, kemudian interest selama ini segini, gitu. Jadi nggak masalah kalau ujian, boleh gabung, boleh pisah seperti ini, ya, nggak ada masalah ya. Oke, kemudian ya itu dari mana angkanya itu. Kemudian pada akhir tahun, karena kebetulan bayar bunganya tahun berikutnya awal tahun ya, maka diakui bunga itu interest expense di debit, interest payable di kredit. 8.000 ya. Dengan bukan 8% kali 100.000 karena tidak ada amortisasi ya, udah 8% kali 100.000 yang kupon rate nggak masalah karena tidak ada amortisasi. Kemudian pada waktu membayar ya seperti ini. Saya kira itu ya. Oke. Ya, keterangannya udah saya jelaskan. Oke. Ini sama ya. Oh, slide-nya 2 kali, mestinya saya buang 1. Oke. Sekarang bagaimana kalau ada diskon? Kalau ada diskon. Kalau ada diskon, sebenarnya cara menghitung bunga ini harganya sama dengan tadi ya. Tapi mari kita coba lihat ya. Jadi ada 2 langkah ya. Jadi hitung present value bond per 1 Januari 20 menggunakan suku bunga 9% N4. 1 Januari 2020 dan 2004. Oke. Jadi intinya
kita hitung pembayaran bunga pertama, kita hitung present value-nya. Caranya seperti ini. Coba mari kita lihat. Ini gambarnya. Ya, coba. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Gitu. Kepada siapa lagi ilmu ini harus saya turunkan, saudara? Kalau Anda tidak mau menerima ini, hati saya bertanya, apakah Anda rela ini akan punah dari muka bumi? Boleh dicari, ini di buku intermediate GISO, ini nggak ada. Di Smith-Skousen nggak ada. Mungkin adanya di manajemen keuangan, saya belum buka. Ini, coba diperhatikan. Coba, kenapa 2 kali? Ini nih yang nggak ada di bukunya. Jadi perlu Anda ketahui di sini, ini kan 1 tahun kan ini ya, interval waktunya, benar nggak nih? 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Sementara itu ini dari sini ke sini itu adalah 9 bulan. Maka tidak benar kalau saudara N-nya 5 dalam waktu menghitung present value-nya. Anda harus menghitung semua ini ke sini, baru pembayaran di sini plus present value ini rame-rame dibawa ke sini. Itu udah caranya seperti itu. Ya, sehingga langkahnya seperti ini. Coba lihat. Pertama kali dihitung present value per tanggal ini, 1 Januari 2020. Caranya bagaimana? Present value pokok itu pakai I-nya 9%, N-nya 4. Karena 4 tahun. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kali ini. Sekali lagi kalau ini bisa dihitung dengan cara 1/1 ya, 1/1,09 dipangkatkan 4. Itu caranya gitu ya, pangkat 4 bisa yang ini. Oke, itu dipangkatkan 4 karena N-nya 4 tahun. Ya, dipangkat 4. Penyebutnya dikali 4 gitu ya, seperti itu. Sehingga dihasilkan 70,843. Yang yang bunga 8.000 itu N-nya juga 4 juga ya. Di present value dengan discount factor 3,23972. Hasilnya 25,918 totalnya ini. Tapi perlu diingat 96761 adalah present value bunga 4 tahun, belum termasuk yang ini, dan pokoknya per 1 Januari. Sehingga harus di present value ke sini. 9/12. Tarifnya bukan 9%. 9% itu kan untuk setahun. Kalau untuk 9 bulan berapa? Jawabannya di bawahnya. Yaitu ini 9/12 kali 9% adalah 6,75. Karena ini present value-nya 1 periode menggunakan 1 jumlah. Jadi diskon faktornya adalah 1/1, ini 675 itu kalau didesimalkan persen, ini ya 6,75% itu kalau didesimalkan menjadi 0,0675. Sehingga diskon faktornya ini. Sehingga pada waktu mempresent value ini tadi yang ada di sini, ke sini, langkahnya adalah seperti ini. Coba kita lihat. Yang 70 masuk situ. Yang 25 ini masuk ke situ. Terus yang ini, yang pembayaran bunga di sini nih, yang di sini, ini 8.000, tapi di dalam 8.000 termasuk, saya tak nyalakin. Nah. Sorry. Oke. 8.000, tetapi kan 8.000 termasuk bunga. Benar.
Oke, terima kasih. Kok saya lupa nyolok gini ya. Oke, saya ulangi ya. Ini penting ya, ini penting, betul penting. Anda kalau hitungan di belakangnya saya yakin bisa. Ngerjakan soal bisa. Saya yakin, masih resistan, saya bangga dengan saudara. 8.000 itu kan termasuk bunga dari 1 Januari sampai 1 April. Kan gitu tadi. Nah, nih, dalam pembahasan kan gitu. 1 Januari sampai, maka yang diambil hanya yang 6.000. Ya 6.000 nih, 6.000 nih. Jadi 6.000-nya dikali 0,9367. Hasilnya ini di total 96263. Gitu ya. Ya seperti itu. Sekarang bagaimana sekarang jurnalnya? Oke. Jurnalnya yaitu tadi bisa dibagi dua gitu ya. Untuk yang harga jual ini di jurnal cash di debit 96263, bonds payable di kredit 96263. Terus ditambah dengan bunga 1 Januari sampai 1 April. Itu 2.000 tadi ya kita hitung 2.000. Nah, dibuat jurnal cash yaitu 3/12 kali 8.000, 2.000, interest expense di kredit 2.000. Kenapa masuk expense? Karena nanti pada 1 Juli waktu membayar 8.000 semuanya di interest expense debit. Ya, debitnya 8.000. Terus ini di kredit 2.000 sehingga secara itu menjadi 6.000. Jadi 6.000 itu sama dengan yang ini, gitu ya. Nih, oke, itu. Oke. Baik, sekarang tentunya karena obligasi dicatat sebesar 96263, maka dibuatlah tindakan amortisasi. Caranya sama dengan tadi, cuma tabelnya beda. Tabelnya beda. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Tabelnya ini ada tanda kurung 2.000. Artinya apa? Bunga yang dibayar 8.000 pada tanggal 1 Januari 2020 itu dikurangi dengan bunga 1 Januari sampai 1 April 8.000. Oke. Untuk dibandingkan dengan interest expense 6.498. Jadi ini 6.000 dibandingkan ini akhirnya amortisasinya adalah 498 gitu ya. Oke, gitu ya. Oleh karena itu jurnal yang dibuat pada waktu membayar bunga ini, itu dari sana, ini adalah interest expense di debit 8.498 ya. Ini ya. Ya, jadi gini, ini 8.498 itu ini ditambah 2.000 ini karena memang menerima duit buat ini. Yang 2.000 mengoreksi yang ini loh, mengoreksi yang ini gitu ya. Ini. Jadi 8.498, bonds payable di kredit 498, kemudian interest payable 8.000. Kalau di KISO, oke, jurnalnya 2 kali ini, 2 kali ya. Sekali lagi kalau di KISO jurnalnya 2 kali, nanti dilihat di KISO ya. Coba saya ini karena ini dibuat oleh seluruh dosen, saya enggak komentar, cuma kalau di KISO 2 kali, yaitu pada waktu membayar 8.000 itu jurnalnya interest expense di debit 8.000, interest payable di kredit 8.000. Oke. Coba dioret-oret nanti. Kemudian waktu amortisasi di jurnal bonds interest sekali lagi waktu amortisasinya kan mengkredit bond payable ya. Berarti debitnya interest expense 498, kreditnya bonds payable. Jadi saya ingin sebenarnya menjelaskan lebih terang. Sekali lagi kalau di KISO ya, coba kalau di KISO ya, jurnalnya pertama coba pakai uret-uretan boleh, nanti ditanyakan ke WA saya atau diskusikan di kelas boleh ya. Jadi kalau di KISO jurnalnya 2 kali, yaitu pada waktu bayar bunga nih jurnalnya 8.000 itu, interest expense 8.000, interest payable 8.000. Udah. Jurnal yang kedua adalah amortisasi. Amortisasinya adalah interest expense di debit 498, bonds payable di kredit 498. Kalau dua jurnal KISO itu digabung, inilah jurnalnya, gitu ya. Itu maksudnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Gitu. Oke, itu. Oke.
Kemudian pada waktu bayar gimana? Ya kalau bayar ya gampang, interest payable di debit, cashnya di kredit, ya. Itu 1 Januari 2020, ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, oke. Harapan Bapak semua kalian bisa paham, kerjakan soal bagus, lulus semua, menjadi harapan Bapak Ibu Bapak Ibunya semua ya. Itu harapan Bapak. Di hati Bapak Ibu hanya itu saja. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau harga premiumnya? Nah, ini misalkan ya dari sini aja langsung bisa lihat. Ya, kalau mahasiswa harus cepet nih. Kupon rate-nya 8%, maka market rate-nya 7%, menarik ini kemungkinan dijual premium lebih dari 100.000. Namun kita hitung dulu ya, kita hitung present value-nya dengan langkah seperti tadi, yaitu yang 100.000 di present value cuma pakainya 7%. Ya, ini 76. Yang 8.000 ya 4 bulan juga, 4 tahun juga, yaitu dikali 3 ini adalah 27. Akhirnya ketemu 108. Ini baru yang 4 tahun ini. Maka setelah itu yang ini yang pembayaran di sini dicari juga dengan diskon faktornya yaitu 0,9512. Kemudian kita present value bareng-bareng yang ini ya, nih. Terus yang ini juga di present value lagi. Terus ditambah dengan bunga yang dibayar 1 April. Tetapi yang di present value hanya yang bunga 1 April sampai Desember. 1 April sampai 1 Juli ya, 1 Juli ya. Coba kita lihat nih. 1 Desember. Oh, 1 Desember. Saya salah bicara. Ya salah bicara. Terekam tapi salah, nanti bisa di-cut itu. 1 April sampai 31 Desember. Ini ya. Makanya ini 9 bulan. Udah capek kayaknya ya. 9/12 kali 8.000. Ya, ini bunganya ya. Tapi yang dihitung hanya yang 6.000. Yaitu bunga yang 1 April sampai 31 Desember. Dikali dengan diskon faktor yang sudah disesuaikan tarifnya tadi. Ya. 9/12 kali 7%. Ketemunya 5,25%. Diskon faktornya adalah 1/1,0525 pangkat 1. Karena hanya 1 periode. Gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Jadi hasilnya menjadi 103.931. Kemudian tentu di jurnal ya. Cash di debit 103.931. Bonds payable di kredit 103.931. Kemudian cash di kredit 2.000. Interest expense di kredit 2.000. Boleh digabung ya, boleh digabung. Kemudian karena ini tidak sama dengan nominal maka ada amortisasi. Amortisasinya seperti tadi ya, seperti ini tadi. Ini yang diamortisasi 6.000, makanya di sini ini sininya adalah 103, ya ini 6.000 dibandingkan ini ketemu ini gitu ya. Ini ya mengurangi ini hanya dalam rangka menentukan amortisasi. Oke. Kemudian berikutnya dibuat jurnal amortisasi. Berdasarkan tabel ini. Interest expense di debit 7.456. Ini tambah 2.000. Bonds payable di debit 544. Interest payable di kredit 8.000. Atau Anda boleh 2 kali. Yaitu sebesar pembayaran bunga di debit interest expense 8.000. Interest payable 8.000. Kemudian jurnal amortisasi adalah interest expense di debit 544 dan bonds payable di debit 544 dan interest expense di debit di kredit sebesar 544 ya. Boleh 2 kali tapi intinya netnya seperti ini. Oke. Pada saat membayar seperti itu. Ya, ini keterangannya seperti itu. Kayaknya habis ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bapak berharap seperti itu. Oke. Gimana? Sudah ngantuk belum?
Udah ya? Nggak saya malu kalau ngantuk. Itu normal kok ya. Orang dengarkan ceramah ngantuk itu biasa. Makanya saya pernah ngobrol sama dokter itu. Dok, gimana dok kalau ngobatin orang yang agak pikiran gitu? Dikasih obat, Pak, katanya itu. Ya saja, enggak dok, kalau saya enggak gitu. Terus gimana? Kalau Bapak, kalau saya suruh ikut kuliah saja sama saya, maka 5 menit udah langsung tertidur. Nah, itu ya. Jadi biasa. Ini bercanda aja ya, ini bercanda saja. Ya, oke, saya kira itu. Ini udah pukul berapa ya? Oh, udah hampir selesai ya? Waktunya habis ya? Iya. Iya. Jadi 2 menit, Bapak. ya, betul ya? 9.58 kan ya? Iya, Berarti Iya, Pak. ya, kan kita sampai pukul 10 kan ya? Iya, Pak. Iya, Bapak, Ya, benar. jadi diskusi di 2 menit juga percuma kan gitu ya. Jadi begini, jadi ada Selami tadi, kalau ada pertanyaan pakai WA, sudah saya katakan bahwa Anda bisa tanya ke saya kapan aja, ya, insya Allah saya jawab. Ya. Terus nanti saya share satu file untuk tugas dan cara menghitung ini. Kalau enggak gini, ini contohnya. Saya share sini sebentar. Bentar. Nih. 1 menit. Saya bisa ini. Nah ini mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nih. Jadi ini adalah discount factor untuk one amount itu misalkan 100.000 tadi ya, yang tadi. Caranya begini, kalau persentasenya 4,5% ya 1 dibagi 1,0454 N. Kalau setahun ya pangkat 1, kalau 2 tahun pangkat 2, kalau 3 tahun pangkat 3, 4, 5. Oke. Jadi desimalnya ini baru seper ini sel ini. Bisa lihat di sini. Ini lihat nih. Seper C4 ini. Kalau yang ini berarti seper C5 dan seterusnya ke bawah. Nah, ini sama dengan tabel yang ada di 4,5%. Boleh dicek ya, nanti tak kirim. Kemudian apa hubungannya dengan ini? Apa ada hubungannya? Ya, apa hubungannya? Tabel itu ada hubungannya enggak? Coba perhatikan bagus-bagus nih. Coba. Ini sama dengan ini untuk yang tahun pertama. Makanya rumusnya sama dengan D4. D4 itu kan ini ya, D Rho 4. Cuma yang di sini, nih coba lihat. D F4 mana? Ini ditambah dengan D5, tambah dengan ini. Ya. Begitu juga ini. Nah, Anda pelajari nanti. Artinya cara membuat tabel ini gampang sekali kalau saudara udah buat ini. Tuh. Ini dipakai darurat ketika tidak dapat tabel. Misalkan ketemu kok persentase bunganya 4,756. Wah, tuh gimana nih? Di tabel nggak akan ada. Ini caranya, ya. Ini, ya. Saya kira begitu. Sebenarnya tadi saya udah cari-cari di formula, di sini ada financial, tapi saya belum ketemu, ya. Saya yakin nggak tahu ada atau tidak, tapi saya belum ketemu. Bisanya ini ya itu saya sampaikan. Saya kira begitu ya. Oke. Jadi sekarang saya akan masuk, saya stop screen. Saya kira untuk hari ini saya tutup, tapi sebelum tutup saya dikendalikan dulu. Ini mumpung belnya belum ini. Coba saya ke portal dulu. Wah, dia udah selesai. Tadi kan sudah berulang-ulang saya katakan biasa simpan ya Mas ya. Iya, Pak. Udah berulang-ulang saya tanya udah